Gue bocorin untuk harga si jaketnya. Harga jaketnya itu 320.000 aja untuk sebuah jaket gunung harga 300 ribuan. Menurut gue itu tidak terlalu mahal sebenarnya. Oh, hai. Selamat datang lagi di channel gue Bang IQ TV. Di video kali ini gue bakal rekomendasiin jaket gunung, celana gunung, base layer buat trekking sama buat tidur. Terus ada sarung tangan juga buat summit, buat di tenda. Terus ada dompet juga. Nah ini komplit nih karena emang ini satu paket yang dijual oleh brand Baratek. Ini dia nih. Sebenarnya video ini berawal dari banyak yang ditanyain di video si Flashit kemarin tentang jaket yang gua pakai beserta celananya. Nah di video yang gua nge-review Siberia itu banyak yang nanyain base layernya. Nah barang-barang itu yang gua pakai itu adalah barang dari Baratek ini. Karena memang gua punya barang-barang Baratek ini satu paket dari celananya nih. Terus dari jaket, terus dari base layer bagian dalam, ada kaos juga. Terus ada sarung tangan juga nih. Nih, ada sarung tangan juga yang emang sering gua pakai. Terus ada dompet juga. Nanti gua bahas satu-satu nih. Nah kenapa akhirnya gua rekomendasiin si Baratek? Karena sayang banget kalau emang lu nggak tahu brand Baratek sampai sekarang. Karena sebelum Baratek nantinya mengeluarkan seri-seri terbaru, sekarang lu harus tahu bahwa Baratek ini udah punya produk-produk yang bisa lu gunakan atau bisa lu jadikan alternatif ketika lu memilih pakaian-pakaian di gunung. Di sini gua akan bahas satu-satu, cuman emang kalau emang nanti lu pengen lebih detail untuk spesifikasi segala macamnya, lu langsung aja ke Instagramnya Baratek yang udah gue cantumin di deskripsi video ini. Gue bahas dari celana dulu. Ini adalah celana yang salah satu celana yang gue suka juga karena gue tuh punya dua model celana. Ada model celana yang bawahnya itu straight banget gitu, artinya kecil. Kalau ini enggak, karena emang kalau yang enggak straight kayak gini tuh lebih leluasa aja untuk pergerakannya. Tapi memang untuk si Baratek ini kenapa gue pakai ini karena bahannya itu tidak stretch, artinya tidak elastis. Bahan ini lebih ke kayak bahan-bahan taktikal tapi lebih tipis dan lebih lembut. Artinya kalau bahan-bahan taktikal itu kan lebih kayak kaku gitu ya, kurang nyaman juga, tapi emang aman atau kuat. Nah bahan ini yang ketika lu nggak mau mempunyai celana yang bahan-bahan terlalu tebal tapi tetap kuat, ya ini pilihannya. Karena si Baratek ini bahannya itu tidak stretch atau tidak elastis, tapi kayak taktikal tapi lebih lembut itu, nggak terlalu kaku. Untuk celananya bisa lu sikat aja. Ini ada beberapa saku juga nih, di depan ada 4, di belakang juga ada juga saku. Terus jaket yang gue pakai ini adalah jaket mid layer fungsinya, yaitu ketika lu ingin di tenda itu hangat atau ketika summit itu hangat, lu harus memakai 3 sistem layering jaket, yaitu base layer untuk bagian dasar, terus mid layer bahan-bahan kayak gini atau bahan-bahan bulu atau polar, terus jaket outer. Nah ketika lu nantinya punya jaket ini, biasanya gue cuman pakai base layer aja bagian dalamnya, karena ini udah bisa menjadi mid layer plus jadi outer juga. Karena untuk si bahan ini nih, bahan ininya kan udah windproof, artinya angin tuh nggak bakal menembus ke bagian dalam. Plus di bagian dalamnya udah memakai Dacron, jadi artinya ketika ada angin yang mau masuk ke badan gue udah terfilter dengan bahan-bahan Dacron yang di dalam sini. Jadi si bagian Dacronnya itu dari tangan sini hampir 80%. Nah di bagian hitam sininya memakai bahan-bahan soft seal, jadi bahan-bahan kayak bulu di dalamnya tuh. Kalau di dalamnya terasa bulu, tapi ketika di luar itu ini bulu yang lebih halus, artinya nggak terlalu kerasa bulunya tapi kerasa agak hangat gitu, dan ketika nempel ke badan atau ketika nempel ke ya bagian badan kita terasa hangat. Dan ini pun udah water repellent juga untuk si bagian sininya, jadi dan bagian sini nih. Nah jadi untuk bagian si soft seal-nya tangan bawah atau tangan dalam, terus ke bagian ketiak sini sampai bawah sini nih. Terus ada saku juga di sini. Ada saku juga. Sakunya tuh di dalamnya kayak bahan-bahan mesh ya, bahan-bahan mesh. Gua kira bahan-bahan taffeta, tadi ini bahan-bahan mesh. Nah ini gue bocorin untuk harga si jaketnya. Harga jaketnya itu 320.000 aja untuk sebuah jaket gunung harga 300 ribuan. Menurut gue itu tidak terlalu mahal sebenarnya, karena emang ini fungsinya sebagai mid layer dan sebagai outer juga bisa. Ini jadi ada 2 fungsi nih. Nah untuk si sakunya tadi di sini 2, terus di tengah nggak ada saku. Kita lihat di bagian dalam. Di bagian dalam sini ada saku lagi, satu lagi nih untuk penyimpanan handphone bisa di sini nih. Cuman si sakunya nggak pakai resleting. Ada 2 ternyata bos. Oh, ada 2. Tuh di kanan sama di kiri.
Jadi si Baratek ini, si jaketnya ada saku di luar 2, di bagian dalam 1. Oke, nah akan gue buka lagi nih satu lagi karena ini barang yang lebih ke bagian dasar yang bisa dipakai untuk trekking sama untuk si layering ketika tidur juga. Ini barang ketiga, berarti barang ketiga setelah tadi celana, terus ada jaket. Ini base layer tangan panjang dari Baratek. Dan ini bahannya sih bahan-bahan umum yang biasa dipakai base layer. Ketika lu pakai kayak gini tuh, apa ya, yang gua rasa sih adem. Karena gua tadi keringetan banget, ini langsung kerasa adem. Tapi biasanya kalau bahan-bahan base layer kayak gini, ketika di kondisi dingin, justru akan hangat. Karena si base layer tuh beda sama kaos atau bahan-bahan katun. Kalau bahan-bahan katun sifatnya tidak menghantarkan panas, tapi kalau si base layer sifatnya menghantarkan panas. Dan ini ada kayak lubang gitu untuk tangan lu masuk atau untuk ibu jari lu masuk di sini, kayak menutupi setengah dari tangan lu nih. Terus untuk si lehernya ada yang beda nih. Untuk si lehernya itu bisa jadi buff. Jadi ketika base layer lain tuh hanya base layer aja, kalau ini bisa jadi buff. Jadi lu nggak perlu beli buff lagi. Nih. Tuh, jadi kayak gini. Ada talinya di bagian belakang sini. Jadi kalau musim panas biasanya kan debu tuh di mana-mana, parah ya. Makanya kalau buff itu diperluin banget. Tapi kalau emang lu melakukan trekking dengan memakai base layer ini, lu nggak perlu beli buff lagi karena ini udah plus buffnya. Di sini terus ada tali elastis gitu. Jadi si base layer ini dipakai di mana sih, Bang? Kalau base layer ini bisa dipakai di trekking ketika lu berjalan dari bawah sampai atas, atau lu pakai untuk layering paling dasar ketika lu tidur. Jadi ada 2 fungsi sebenarnya. Cuman memang saran gua kalau emang lu mau beli base layer ini, belinya 2, jadi nggak disatuin. Jadi ada base layer khusus di trek perjalanan, ada base layer khusus untuk tidur. Jadi jangan base layer yang bekas di perjalanan lu pakai tidur juga, karena itu akan dingin. Karena kan udah nempel-nempel keringat tuh. Tapi sebenarnya sih base layer ini bahannya tuh mudah kering. Jadi ketika keringat nempel akan mudah untuk kering. Tapi tetap aja gue saranin lu harus membedakan antara base layer untuk tidur dan base layer untuk di perjalanan. Terus ke barang selanjutnya, ini adalah barang yang biasa cewek sih beli kayak gini. Tapi cowok pun harus sih sebenarnya. Kalau emang kondisinya itu dingin parah, lu harus bawa sarung tangan juga nih. Ada 2 jenis sarung tangan sebenarnya. Kalau sarung tangan yang ini, yang bulu ini, yang polar lah kita sering sebutnya, ini udah gue punya sejak lama. Ke beberapa pendakian udah gue pakai ini dan ini nyaman banget. Ketika cuaca dingin parah akan serasa hangat ketika memakai sarung tangan ini, karena ini full bahan-bahan bulu nih. Bisa lihat, untuk harganya juga udah gue cantumin di deskripsi video ini. Terus yang paling baru nih kayaknya, karena gue belum punya sebelumnya, ini seri Adelion nih. Oh, ini serinya, tadi lupa, ini seri Stratus full polar atau full bulu. Kalau ini kayaknya lebih ke bahan-bahannya water repel nih ya. Jadi kalau tadi tuh kena air tuh langsung rembes, kalau ini enggak. Ini kayaknya waterproof atau water repel nih. Kayaknya sih water repellent aja untuk si bagian luarnya. Ini harganya 95.000 aja. Kalau nggak salah sih yang ini juga 95, kalau nggak 85 gitu. Ntar gua cantumin juga. Dan ini di bagian dalamnya ada bahan-bahan bulu kayak gitu. Jadi ketika si sarung tangan ini bagian luarnya anti angin sama anti air, di bagian dalamnya dihangatkan dengan bahan-bahan bulu atau bahan-bahan polar yang kita sering sebutnya. Widih, sedep bener. Udah kayak mau naik ke gunung ini ya, gunung-gunung mana nih, gunung-gunung Semeru kali yang dingin nih. Tuh, jadi sarung tangannya ini simple tapi hanya ada garis doang di sini melintang warna orange, biru sama orange nih perpaduannya. Terus di bagian telapaknya kayak ada bahan-bahan soft seal atau apa nih. Terus ada nama Barateknya. Jadi kemungkinan ketika lu pegang trekking pole di sini nggak bakal licin, karena di bagian tengah sininya terasa lebih keset gitu, karena bahannya tuh nggak kayak bahan-bahan yang biru ini. Bahan biru ini sih ketika pegang barang-barang pasti licin. Nah, makanya di sini ditambahin bahan-bahan yang ngebuat genggamannya itu semakin keset gitu, semakin nempel. Oke, bisa lu pilih nih untuk si sarung tangannya, bisa jadi rekomendasi. 95.000 doang. 95.000 doang nih harganya. Lu tahu sendiri kalau emang merek-merek kayak Konsina itu ada yang 195.000 sarung tangan kayak gini. Kalau ini cuma 95.000, nggak nyampe cepet lah.
Terus yang terakhir, si Baratek ini ngejual dompet-dompet juga. Kalau dompet sih sebenarnya nggak terlalu banyak spesifikasi sebenarnya, karena tergantung kebutuhan. Kalau dompet, ya kalau emang lu perlu card holder kayak gini nih yang banyak, ya lu pilih ini yang banyak. Terus ada tempat buat KTP juga di sini, ada satu slot buat uang lu di sini. Yang pasti ini pakai resleting yang ngelingker gitu modelnya, jadi aman lah untuk si dompetnya. Yang pasti si Baratek ini mempunyai macam-macam produk yang mereka jual di Instagramnya. Ya lu bisa langsung kunjungi aja di Instagramnya Baratek Outdoor. Udah gua cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini. Oke, gitu aja. Jangan lupa untuk like sama share. Boleh subscribe, boleh juga enggak. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.